Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Yang saya hormati Bapak Malikin selaku guru agama kelas 3. Yang Bu Eka sayangi anak-anak kelas 3A yang masih semangat ya puasanya? Masih. Oke, alhamdulillah kalau masih semangat semua. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin ya. Anak-anak, hari ini kegiatan kita adalah pesantren kilat. Anak-anak sudah pernah belum pesantren kilat atau pesantren Ramadan? Waktu kelas 1 dan 2? Belum. Oke, kalau belum pernah ini pengalaman pertama ya. Nah, untuk materi kali ini adalah Quran surat Al-Qadar. Jadi kita nanti akan bedah Quran surat Al-Qadar beserta artinya, beserta ayatnya yang akan dibawakan oleh Pak Malikin. Nah, kepada Pak Malikin dan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Oke anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama mengawali kegiatan ini dengan tepuk anak soleh ya. Anak soleh-solehah. Tepuk anak soleh. Aku soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anakku hari ini sehat. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Mudah-mudahan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian juga hari ini ada yang sudah mulai berlatih puasa di puasa Ramadan ini karena kalian masih kelas 3, ini kalian bersifat latihan. Mudah-mudahan bisa kuat. Bagi yang tidak berpuasa, saya selalu mengingatkan agar tidak ngiming-ngiming. Bahasanya apa sih? Orang ngiming-ngiming sing poso makan di sembah lokasi, membuat yang berpuasa itu terganggu, tergoda, itu tidak bagus ya. Walaupun kalian itu tidak puasa, jangan makan sesuatu apalagi yang sangat disenangi oleh kakak-kakaknya. Teman-teman kalian yang masih puasa jangan sampai kepingin terganggu, karena kalau kalian ngiming-ngiming itu juga maka kalian sudah menjadi salah satu pengganggu dari orang yang menjalankan puasa Ramadan. Dan anak-anakku sekalian, Pak Guru akan bacakan dulu surat Al-Qadar bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu bunyinya surat Al-Qadar. Al-Qadar ini surat yang diturunkan di kota Mekah, namanya surat Makkiyah. Ya,
Pak Guru mengingatkan kembali bahwa dalam satu Al-Quran yang jumlah suratnya ada 114 ini terbagi menjadi dua golongan besar, namanya surat Makkiyah dan Madaniyah. Al-Qadar ini termasuk yang Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan yang Madaniyah adalah yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah. Surat Al-Qadar ini di dalam urutan Mushaf Al-Utsmani ini di urutan surat yang ke-97 ya. Jadi urutan suratnya adalah urutan surat yang ke-97, ini namanya surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar, surat yang ke-97 ini ayatnya ada 5. Ayatnya ada 5. Semuanya sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Al-Qadar jumlah ayatnya ada 5. Perlu dipahami, surat Al-Qadar itu jumlah ayatnya ada 5. Ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu nama ta'awud. Kemudian basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu baru ayat pertamanya. Anzalnahu fi lailatul qadr. Jika diartikan ke dalam konteks bahasa Indonesia, ini artinya akunya aku siapa? Aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Anzalnahu, aku menurunkannya. Nyanya adalah kitab Al-Quran. P itu pada suatu di, Lailatul itu malam, Al-Qadri itu kemuliaan. Maka kalau arti secara bahasa Indonesia di dalam terjemah itu milik Kementerian Agama Republik Indonesia, aku turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar itu sebuah malam yang ada di bulan Ramadan ini, anak-anak. Untuk bisa mengetahui di surat Al-Qadar itu menjelaskan apa sih Lailatul Qadar. Ayat yang wa ma kama Lailatul Qadar. Wa itu dan ma, tahukah kalian, kamu apa adro itu, tahukah kamu apa nama Lailatul Qadar. Jadi bahasa Indonesia tepatnya gini sesuai terjemah dengan Kementerian Agama. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu, atau apakah malam Lailatul Qadar itu? Itu Allah Ta'ala bertanya, itu bukan Allah Ta'ala tidak paham, tapi ini sebuah strategi, sebuah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bertanya, Allah Ta'ala akan menjawab pada ayat selanjutnya, ya.
Lailatul Qadar itu apa? Dijawab di ayat yang ketiga. Khairum min alfi syahr. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan jika dia itu berpahala, jika manusia itu berpahala di malam itu, maka pahalanya dikalikan, dilebihkan, kayaknya orang itu beribadah terus, beramal terus selama 1000 bulan. Itu. Maka manusia khususnya Islam berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan selalu ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Ada apa di malam Lailatul Qadar? Ayat keempat menyebutkan Lailatul Qadar keempat. Setelah ayat ketiga Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, keempatnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Tutur malaikat dan dalamnya dengan itu hanya untuk mengatur semua urusan. Terus mencatat kemudahan diperintahkan oleh Allah, memberikan kemuliaan kepada semua manusia. Yang malam itu, pada malam Lailatul Qadar itu melakukan kebaikan, melakukan tindakan-tindakan terpuji, maka catat orang tersebut diberi pahala seperti orang yang beramal terus-menerus, melakukan kebaikan terus-menerus selama 1000 bulan. Itu para malaikat turun ke langit dunia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pencatatan dan memberikan keberkahan dari Allah kepada semua manusia yang masih berada di dunia ini untuk menerima anugerah dari Allah. Dan dengan ayat yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr, keselamatan atau sejahtera pada malam itu sampai terbit fajar, sampai paginya. Ini merupakan cirinya. Ciri di malam, kalau malamnya malam Lailatul Qadar, paginya itu cuacanya itu sangat menyejukkan, tenang, ora panas nemen, yuk ora atis nemen, itu cirinya. Maka kita dianjurkan oleh para pendahulu kita agar selalu setiap bulan Ramadan beribadah dengan baik, melaksanakan amalan-amalan Ramadan dengan baik. Maka di bulan Ramadan itu yang diwajibkan hanya puasa bulan Ramadan bagi sudah wajib. Nanti untuk anak-anak mungkin 2 tahun lagi, kalau hitungan Pak Malikin anak-anak itu di kelas 5 itu sudah wajib, tapi kalau kelas 1, 2, 3 sampai 4 ini masih anak-anak, belum balik, jadi belum wajib. Tapi kalian sendiri yang lebih tahu tentang wajib. Karena kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita berada dalam tahun ini 1 tahun, tapi akan mendapatkan pahala seperti kita mendapat
melakukan kegiatan ibadah selama 1000 bulan. Anak-anak, kalian tahu kan 1000 bulan itu berapa tahun? 1 tahun itu 12 bulan. Jika 1000 bulan, 1000 dibagi 12, ya 1000 dibagi 12, itu ketemunya 83, masih ada sisa 4. Jadi kalau 83 kali 12 itu ketemu 996. Sehingga masih ada 4 bulan sisa. Jadi kalau 1000 bulan dan tahun ini kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicatat oleh para malaikat. Kita berbuat baik selama 83 tahun 4 bulan. Dan ini masuk di rasul di saat ada, kalau kita masuk di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan umat Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek tapi amalannya banyak-banyak. Karena apa? Kita setahun saja sudah mengumpulkan amal 83 tahun 4 bulan. Kalau kita 10 tahun ngalami Lailatul Qadar terus, berarti kita sudah berpahala seperti orang yang berumur 833 tahun 4 bulan. Bayangkan itu. Umur kita padahal belum sampai 100 tahun. Kita sudah beramal 833 tahun 4 bulan. Jika 2 tahun kita dapat Lailatul Qadar, maka kita berpahala menjadi 1666 tahun lebih 8 bulan. Jadi melebihi umur-umur Nabi, umat-umat Nabi yang umurnya 400 tahun, umat Nabi Adam misalkan ribuan tahun, umat nabi-nabi yang lainnya zaman dulu itu kan umur manusia lama. Sebenarnya umat Nabi Muhammad itu umur 100 tahun saja wis tikluk-tikluk ya. Ngomongnya wis angel, nitik putune wis ora iso kuwi apa gitu kan. Tetapi dengan posisi inilah maka umat Nabi Muhammad besok setelah hari akhir akan mendapat penghitungan pahala yang banyak, akan mendapatkan tempat yang hebat, dan akhirnya mendapat antrian utama yang paling awal. Karena ternyata hitungannya, tabungan akhiratnya, kayaknya kita sudah beratus-ratus tahun. Begitu anak-anakku sekalian, maka persiapkan diri kalian mencari ilmu yang bagus, yang banyak, supaya kalian pandai. Apalagi ini bulan-bulan terakhir kelas 3 kalian ya. Pak Guru berdoa agar kalian nanti naik ke kelas 4 semua. Mestinya ingin naik semua kan? Jadi intinya surat Al-Qadar ini ditinjau dari turunnya itu namanya surat Makkiyah. Nah, bahkan mau tanya bagaimana, tapi saya hanya mengatakan yang penting setiap kalian nanti kalian sudah balik wajib puasa dan dianjurkan melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tarawih, membaca Al-Quran, tadarus dan lain-lain. Demikian dari saya. Bagi yang mau bertanya, nanti setelah saya tutup dengan salam, kalian boleh bertanya, akan saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak materi yang disampaikan oleh Pak Malikin? Seru bukan? Coba Bu Eka tanya deh, ini paham atau tidak ya? Sudah siap diberi pertanyaan sama Bu Eka? Siap. Pertanyaan pertama, di manakah surat Al-Qadar diturunkan? Yuk, yang jawab silahkan angkat tangan atau bunyikan mikrofonnya. Jawab semua ya. Oke. Yang diem-diem nggak jawab, belum tahu apa bingung, apa malu? Sudah tahu semua ya, karena surat Qadar itu merupakan surat ya yang turun di kota Mekah. Oke, sekarang Bu Eka tanya lagi. Berapakah jumlah ayat dalam Quran surat Al-Qadar? 5. Oke. Sekarang Bu Eka mau tahu apakah yang sudah hafal Quran surat Al-Qadar? Silahkan yang sudah hafal, silahkan. Bu Eka diberi poin plus ya, tentunya diberi poin plus juga sama Pak Malikin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fil qadar wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu bi'idzni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke, subhanallah sekali ya. Masya Allah. Abika hebat. Oke, yang lain barangkali sudah hafal juga. Ada yang mau mencoba hafalan lagi? Halaman berapa apanya? Suratnya. Oh, hafal sendiri. Oh, bagus sudah. Yang lainnya nanti ya Abika. Yang lain bisa belajar lagi ya, biar semuanya hafal. Terus lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Jadi kan surat Al-Qadar itu mengisahkan kalau kita beribadah di malam itu, kita bagaikan beribadah seperti 1000 bulan. Nah sekarang Bu Eka tanya, beribadah 1000 bulan itu bagaikan beribadah berapa bulan, berapa hari? Nah siapa yang masih ingat? Oh ya, salah. Berapa tahun, berapa bulan ya? Tadi Pak Malikin sudah bilang. Malam Lailatul Qadar itu bagaikan malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun, berapa bulan? Yo, coba diingat-ingat tadi. Kalau dengerin tadi harusnya ingat. Siapa Salsa mau jawab? Berapa Sa? 1 tahun 12 bulan. Sudah betul belum Pak Malikin? 1 tahun 12 bulan, 1000 bulan berapa tahun? 1000 dibagi 12 itulah artinya. Tapi kan 1 tahun 12 bulan. 86 bulan 4 hari. Dengan berapa tahun itu? Ingat ya? Ayo ingat. Silakan. 86 bulan 4 hari. Lah. Bagus. Bagus. Hitung-hitungnya ini.
Masih perlu hitungan kembali. Perlu dihitung. Jawabannya kamu sudah memberikan yang menjawab. Ada keberanian, cuman belum yang Pak Guru bicara dari itu 88-nya itu kurang. Oke, yang lain. Yang lain. Ini masih 80. Bulan itu berapa tahun? Siapa yang mau jawab? Apa udah nyerah? 86 bulan 4 hari. 29 hari. Oke. Jawaban kamu bagus untuk keberaniannya, tapi kecepatannya masih ada kekurangan sedikit. 80 lebihnya masih kelebihan banget. Oke. Yang lainnya. Apa enggak ada? Jadi kita bareng ya lewat kalkulator ya. Kita hitung bareng-bareng ya anak-anak ini ya. Dibantu untuk menghitung. Anak-anak dibantu untuk menghitung. Kan 1000 bulan. 1 tahun berapa bulan? 1 tahun itu berapa bulan? 12. Oke, nanti kita bagi ya 1000 di 12. Hasilnya berapa? Nah, 83,333. Namanya ini seperti dibulatkan naik jadinya 4 bulan. Jadi 1000 bulan itu berapa Bu Eka? Berapa Pak Malikin? 1000 bulan sama 83 tahun lebih 4 bulan. Berapa anak-anak? 83 tahun lebih 4 bulan. Oke. Akhirnya mendapatkan semua. Lanjut BK. Lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang turun pada malam Lailatul Qadar untuk mengurus semua urusan? Siapa nih yang turun? Malaikat dan malaikat Jibril. Setuju sama Ayo, jawaban yang Afrika? lain setuju tidak jawabannya Afrika? Iya. Apa siapa yang turun? Satu siapa? Kalau bukan malaikat. Oke ya, berarti pada malam itu malaikat itu turun bersama ruhnya malaikat Jibril untuk mengurus semua urusan. Urusannya seperti apa Pak Malikin? Urusan malaikat itu? Jadi saat itu yang tugas utamanya adalah memberikan keberkahan, mencatat semua orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar diberi pahala, dan kemudian nantinya juga diberi kenikmatan dunia dan sampai akhirat dicatat. Karena dia sudah berpahala 83 tahun 4 bulan, maka insya Allah yang mendapatkan Lailatul Qadar akan dicatat oleh para malaikat pada turun semuanya, semua para malaikatul katibin, dipimpin oleh malaikat raqib, mencatat semuanya turun ke bumi ya, dan pimpinan malaikatnya yang namanya waruh itu bukan roh, tapi maksudnya roh itu malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu waruh. Jadi semua malaikat disuruh oleh Allah turun ke dunia, ke langit dunia, dan kemudian juga pimpinan malaikat katibin dan pimpinan seluruh malaikat, yaitu ruh, namanya malaikat Jibril. Itu nama lain daripada malaikat Jibril adalah waruh. Waruh malaikat Jibril. Semua pimpinan
Kemuliaan kepada orang-orang yang ngalami Lailatul Qadar. Itu BK. Nggih, terima kasih Pak Malikin. Lah, soalnya Bu Eka sudah habis nih. Berarti kalau sudah seperti itu, anak-anak sekali lagi Bu Eka tanyakan, adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Malikin atau kepada Bu Eka? Tidak. Sudah paham semuanya ya? Udah. Oke. Untuk mengakhiri kita bisa tepuk anak soleh dulu ya. Tangannya di atas, lihatkan ke kamera tangannya. Oke. Tepuk anak soleh. Anak sholat, ngaji, orang dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Oke, semangat untuk kita semuanya. Silahkan Mas Azam, Mas, pimpin doa penutup ya. Ya, sekian anak-anak dan terima kasih kepada Pak Malikin yang sudah memandu pesantren kilat kali ini ya, hanya berapa menit aja? 45 menit. Nah, semoga kita ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun sampai kehidupan kita di akhirat. Bu Guru mohon Anda undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.